Dan saat ini Bapak Ibu hadirin sekalian, sebuah gagasan besar juga sedang kita perjuangkan, yaitu lahirnya Ibu Kota Negara Nusantara. Pemindahan Ibu Kota Negara ini bukan sekedar mewujudkan mimpi founding fathers kita loh, bukan. Tapi juga gagasan tentang rancangan Indonesia di masa depan, tentang future nation, yakni sebuah negara yang memadukan kekayaan dan keindahan alam serta teknologi tanpa mengesampingkan kearifan lokal yang kita miliki yang sangat kaya ini. Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri menjadi suatu bangsa yang merdeka. Demikian ucapan Insinyur Soekarno. Ibu kota Nusantara adalah untuk masa depan Indonesia, bukan untuk Presiden Jokowi. Bahkan kemungkinan besar Presiden Jokowi tidak akan pernah menikmati memimpin Indonesia dari ibu kota Nusantara itu. Ibu kota baru ini diperuntukkan bagi para penerus Jokowi, pemimpin-pemimpin bangsa kita di masa mendatang, dimulai dari Presiden di periode 2024 sampai dengan 2029. Proyek pembangunan ibu kota negara sendiri akan memakan waktu yang sangat lama, hingga waktu 2045 di perayaan 100 tahun Indonesia Merdeka. Pembangunan masih akan terus berlangsung secara insentif, hingga Nusantara menjelma menjadi kota yang benar-benar jadi, yang benar-benar hidup, yang benar-benar ramai. Karenanya, keberlanjutan pembangunan Nusantara, ibu kota Nusantara dari satu presiden ke presiden berikutnya sangatlah penting. Bukan hanya harus dilanjutkan oleh penerus Presiden Jokowi, proyek ibu kota negara harus pula dilanjutkan oleh presiden-presiden berikutnya juga. Nah, soal keberlanjutan ibu kota Nusantara ini sejauh ini harus diakui hanya Ganjar Pranowo Capres yang terang-terangan nampak antusias dengan pembangunan ibu kota Nusantara. Kita bisa melihat dia lari pagi memakai kaos bertuliskan I love IKN Nusantara. Dan dia pun bisa bercerita dengan sangat fasih dan bersemangat tentang ibu kota Nusantara. Sementara dua capres unggulan lainnya, yaitu Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, mereka punya hambatan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan IKN Nusantara ini. Walaupun Partai Gerindra sudah memberikan jaminan bahwa Prabowo akan melanjutkan proyek IKN, Menteri Pertahanan kita ini kurang bisa bicara terbuka dengan ibu kota baru ini. Penyebabnya adalah Hasim Joy Adikusumo, adik kandungnya, yang memiliki beberapa proyek strategis di dekat lokasi IKN. Mendukung IKN dengan antusias, Prabowo bisa dipandang publik punya kepentingan pribadi. Sementara Anies Baswedan, dia sudah kadung memposisikan dirinya sebagai antitesa Jokowi. Anies ini memposisikan dirinya sebagai pembawa perubahan. Perubahan dari apa-apa yang sudah dicapai oleh Presiden Jokowi. Soal IKN sendiri, Anies pernah menyinggungnya di Singapura dengan menyebut pembangunan ini kurang melibatkan publik. Singkat cerita, kalau tidak mau dibilang tidak mendukung, Anies bisa dikatakan sebagai bukan pendukung yang antusias dari pembangunan IKN ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.